Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat, mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya, tetapi mereka itu tidak berpenampilan. Shift malam dan seperti biasa perjalanan dari rumah ke kilang selama 1 jam. Dan yaps, ini baru sampai tapi aku mampir buat beli jajanan dulu. Fitnah apa lagi yang kamu tuduhkan ke saya, netizen? Kenapa kau bilang kamu pengkhianat, kamu penjilat? Apa maksud kamu? Dasar penjilat, dasar pengkhianat. Jadi jongos saja kok bangga. Suka merendahkan negara sendiri. Sisi merendahkannya itu di mana? Kalau kita mau maju, tentunya kita kan juga harus melakukan studi banding. Biar kita tidak tertinggal dari negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Tentang video saya mungkin ya mohon maaf untuk yang tidak suka dengan konten saya. Jadi nggak perlu ditonton. Dan nggak perlu kalian mengecam sampai mengatakan saya seolah-olah saya ini pengkhianat nggak cinta NKRI. Konsep kita kepada cinta negara itu bukan hanya cukup dengan omong kosong saja. Tetapi kita harus membuktikan bekerja keras untuk kemajuan negara. Meskipun hanya sebagai seorang perantau. Ya meskipun nggak dianggap tapi nggak masalah. Uang yang saya dapatkan semuanya akan saya kirim ke Indonesia. Dan itu pun juga sangat berpengaruh. Kalau dikalikan misal kata, 1 orang dalam sebulan mengirim uang. Tidak usah banyak-banyak lah. Cukup 5 juta saja. Kali 1 juta. Sudah berapa miliar, sudah berapa triliun. Kalau saya membahas tentang kehidupan suasana di Malaysia, ramai pula yang tidak terima. Ada juga yang berkomentar, TKI di Malaysia dipandang sebelah mata. Dihujat oleh orang Malaysia, direndahkan. Padahal mereka saja belum pernah datang dan bekerja ke Malaysia. Kok tiba-tiba berkomentar seperti itu? Tolonglah untuk sahabatku semua. Kalau kalian mungkin melihat video-video yang tidak sesuai fakta, jangan terpengaruh. Kalaupun ada oknum atau individu orang daripada Malaysia mungkin berkata-kata kurang baik tentang Indonesia, itu hanyalah individu. Jangan salahkan negaranya. Sebaliknya, kalau ada orang Indonesia yang berkata kurang baik tentang Malaysia, itu pun hanya individu, saudara-saudaraku semua. Jangan terus mengecam satu negaranya. Pada faktanya, kehidupan di Malaysia, orangnya sangat ramah tamah. Dulu pun saya juga sempat berpikir sebelum saya tahu tentang Malaysia, seolah-olah saya menganggap orang Malaysia itu tidak ramah, terkesannya itu sombong. Tapi faktanya itu semua salah. Setelah saya bekerja di sini dan ternyata orang di sini sangat ramah tamah. Jadi kalau ada mungkin video-video yang tidak sesuai fakta, jangan mudah terpengaruh. Apakah benar orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia itu diperlakukan tidak baik? Itu juga salah. Kalaupun ada, ya kan, kalaupun ada orang Indonesia mungkin yang diperlakukan kurang baik, kalau dia resmi, itu pun bisa melaporkan dan akan ditindak tegas. Kalaupun tidak resmi, itu pun juga akan ditindak tegas. Kalau memang benar-benar salah. Paham ya sahabatku semua? Kalau memang orang di sini itu memperlakukan orang Indonesia tidak baik-baik saja, pada faktanya, jutaan orang Indonesia masih bekerja di Malaysia. Dan banyak yang sukses juga. Kalau ada TKI dari negara lain kemudian membuat cerita di negara tersebut, kalian juga tidak pernah menghujatnya. Lantas kenapa kalau dengan negara tetangga kita membuat video tentang suasana di Malaysia, ramai pula yang menghujat? Sebenarnya, kalian menghujat saya tidak masalah. Karena saya sadar diri, saya tidak akan bisa memuaskan seluruh orang-orang yang menonton video saya.
Ada yang suka, ada yang tidak suka, itu hal biasa. Namun, apa yang saya bahas itu kan berdasarkan video, fakta, dan nyata. Lantas, apakah saya menyebar hoak? Yang menyebar hoak itu biasanya orang-orang yang membuat video tanpa muka, kemudian selalu mengisikan narasi yang seolah-olah Indonesia dan Malaysia tidak baik-baik saja. Faktanya, jika kita bekerja secara resmi dan sah, di sini itu baik-baik saja. Dan bersyukur untuk para TKI yang saat ini bekerja sah dan resmi di Malaysia. Karena saat ini Malaysia pun juga belum memerlukan tenaga kerja asing. Ya disebabkan mana-mana negara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya di Indonesia saja. Jadi pada intinya mana-mana negara sekarang itu tengah berfokus untuk memulihkan ekonominya masing-masing. Sebenarnya ini juga berkaitan dengan dampak bencana dunia kemarin, COVID-19 yang melanda mana-mana negara, sehingga banyak sektor-sektor yang tidak berjalan dan berdampak sekarang. Di Indonesia sekarang keadaan pun juga sama. Ekonomi kian makin sulit, anak-anak muda banyak yang menganggur, mencari pekerjaan. Kadang-kadang kalau ada lowongan pekerjaan, misal kata, dibutuhkan 1.000, yang mendaftar bisa 5.000 lebih. Apakah ini saya berkata bohong? Enggak, mungkin juga bisa dicek video di TikTok, di YouTube, banyak sekali. Sebelum saya membuat video-video seperti ini, sebenarnya sudah banyak diliput di beberapa media. Jadi bukan hanya saya saja yang membuat video tentang berita di suatu mana-mana negara. Sudah beredar banyak video. Di era digital sekarang, kita itu juga tidak bisa menyembunyikan segala informasi atau keadaan di mana-mana negara. Karena di era digital sekarang itu, 1 menit saja langsung menyebar ke seluruh dunia. Sebenarnya ini dampak yang sangat bagus ya. Jadi kita bisa saling memperbaiki kekurangan masing-masing apabila saling memahami satu sama lain, saling belajar. Begitu ya sahabat-sahabatku semua. Lantas kenapa setiap ada orang yang membuat video tentang suatu negara tetangga, mungkin seorang TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian memperlihatkan, oh kenapa ya di negara kita itu kadang-kadang kok masih ada yang jalan gini, tapi di Malaysia kan jalannya kok gini. Itu pun marah-marah, menuduh orang pengkhianat, menuduh orang penjilat. Kau sudah berbuat apa untuk negara kamu gitu. Saya sudah berbuat banyak loh bro. Sudah bayar pajak ya kan. Sudah berpuluh-puluh tahun bekerja di negara orang. Dan itu uangnya sudah saya kirim ke Indonesia. Kalau dihitung dengan teman-teman yang lain, itu sudah berjasa sangat baik loh sahabat-sahabatku semua. Dan inilah fakta dan kenyataannya. Apabila kita bekerja di Malaysia dengan secara resmi, fasilitas juga diberikan loh. Tapi kalau bekerja dengan secara ilegal ya, mohon maaf sahabatku semua, sulit, susah. Jadi video ini mungkin agak panjang, tetapi saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatku yang menonton video saya. Mudah-mudahan dengan informasi ini sahabat saya juga terbantu. Meskipun di era sekarang yang dimana mencari pekerjaan itu sangat sulit dan banyak sekali bertebaran di media sosial tentang berangkat kerja ke negara orang dengan cara mudah, cukup buat paspor, nanti kalian akan diterbangkan ke Australia, nanti kalian akan diterbangkan ke Eropa lah. Kalian jangan mudah termakan dengan berita-berita tersebut, sebab banyak sekali berita tersebut bertebaran di media sosial. Jadi sesulit apapun di negara sendiri, ya kan, lebih baik sulit di negara sendiri daripada ilegal di negara orang. Karena korbannya sudah sangat banyak. Salah satunya banyak sekali orang-orang yang bekerja ke negara Kamboja tertipu. Kemudian pulang-pulang tinggal lama. Itu sering terjadi. Bahkan ribuan sampai ratusan ribu orang loh. Karena netizen kita, netizen Indonesia, malas membaca, akhirnya ya mudah ditipu. Padahal
Indonesia tidak melakukan kerjasama pengiriman tenaga kerja ke negara tersebut. Namun di sisi lain, oknum atau calo-calo yang menipu orang kita sendiri, mereka itu juga sangat pandai dalam memainkan itu semua. Biasanya nanti modusnya ujung-ujungnya akan diberangkatkan ke negara tetangga seperti Malaysia. Tapi nanti akan dialihkan ke negara lain. Jadi untuk sahabatku semua, kalau kalian mungkin ingin berkeinginan untuk berangkat kerja ke luar negara, harus melihat info di BP2MI, info resmi ya. Tolong sahabatku semua jangan sampai salah langkah, karena banyak sekali sahabat-sahabat kita ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum tersebut adalah orang kita sendiri, bukan orang luar kok. Ini sangat disayangkan sahabat-sahabatku semua. Oke, kita langsung reaction video selanjutnya. Benarkah kerja di Malaysia itu diperlakukan tidak baik-baik saja? Benarkah sering direndahkan? Sebenarnya itu salah sahabatku semua. Kita jangan itu ya, memberikan pandangan satu individu, misal kata yang berkata kurang baik terhadap negara kita, terus kalian kecam satu negaranya, itu salah besar. Dan sebaliknya, orang-orang kita sendiri pun juga masih ada orang yang seperti itu, suka membuli negara lain. Itu ada fakta yang perlu kita akui. Dan kalau ada orang-orang seperti itu, baik Indonesia dan Malaysia, mereka ini adalah individu. Jangan kecam negaranya. Semoga paham sahabat-sahabatku semua. Tuh kan, mbaknya fasilitasnya sangat bagus, meskipun tinggal di perantauan. Insya Allah kalau kita resmi, pasti fasilitasnya juga sangat bagus. Halo juga mbak. Oh, hostel baru atau tempat tinggal baru? Oh. Baru isinya 12 orang, tapi di rumahku ini cuma diisi 5 orang aja, soalnya sisahan gitu ya guys. Dan kenapa aku pindah hostel? Karena semua original dari pekerja dari luar Malaysia, Indonesia, Nepal, Filipina, Bangladesh, Myanmar, semua harus dijadiin satu, nggak boleh campur sama orang lokal. Itu alasannya kenapa harus pindah. Jadi ini semua kilang Kodenko, semua asrama kilang Kodenko harus dijadiin satu di sini ya. Tapi tempatnya nyaman, luas dan selesai ya. Pokoknya menurut aku sih enak, bersih, soalnya ini bangunan baru. Dan memang benar kita Kodenko adalah orang yang pertama menempati bangunan atau asrama ini. Jadi aku bakalan nutup dikit-dikit aja, runtuh dikit, tapi maaf ya guys, masih berantakan. Nanti aku kasih lihat keadaannya gimana ya. Pokoknya oke mbak, apa saja fasilitasnya? Bersih, ya kan? jadi pertama kali masuk kita langsung ke area dapur. Ini adalah kulkas, dia beli yang pintu atas dengan bawah, karena sebelumnya itu satu pintu aja guys, dan itu nggak cukup ya, jujur aja. Terus upgrade ke kulkas yang isinya banyak, lumayan lah, bisa buat 12 orang ya. Terus langsung aja wastafel. di wastafel ini udah bawa dari rumah. Terus biasa di sini tong sampah, gas, dan wajan sama kompor gitu. Nah, peralatan buat bersih, ada pepel, ada sapu, ada rice cooker 2, ada piring, gelas, dan alat-alat masak. Ini buat letak piring juga. Oke, next itu adalah area ada meja makannya. Dan minusnya sini belum ada Iron Bird dengan setrika baru gitu ya. Mesin ini setrika aku yang lama aku bawa. Jadi letak di sini sih nanti Iron Bird sama setrikaannya. Nah ini isi 12 tapi kursinya nggak cukup 12, nggak apa-apa, gantian ya. Bersih. Terus ke bagian toilet. Oke. Toiletnya tuh benar-benar bersih dan baru banget, kata mbaknya. Ini bangunan masih baru dan kita orang pertama yang datang ke sini, jadi masih nggak kotor ya.
masih bersih. Terus lanjut, Oh, dua toilet jenis. yang kedua, itu tandas yang kedua, sama ada shower, ada itu apa, wastafel, sama juga. Cuman tadi yang toilet duduk, sekarang yang jongkok ya, ini pun sama, masih baru dan bersih. Oke, lanjut kita ke bagian kamar ya. Kamar itu ada 3. Oh, satu kamar 4 orang. Seperti apa kamarnya, Mbak? Jadi ini ada 3 kamar. 1, 2, 3. Ada yang kamar aku. Tapi ada orang tidur ya guys, maaf ya. Nah, barangnya belum dibersihin. Rapi guys. kamarnya. Tuh, dapat lemari. Lemarinya begini nih buat 2 orang. Terus ya. Ini dikasih selimut sama bantal. Selimut sama bantal semua sama. Ini satu ini kasur atas bawah 2 orang. Ada 2. Oh, Kalian bisa lihat bisa melihat pemandangan dari atas. jendela. Tuh ada perkampungan ya, sana itu ada masjid. Lokasinya menurut aku cukup strategis ya. Itu adalah bangunan kilang Kodenko yang baru. Jadi gitu kalau udah selesai Oh, kita tinggal dekat jalan dengan kaki aja ke pabriknya sana. atau kilangnya. Tuh bangunan Kodenko yang baru tuh. Sejuk banget, sumpah. Oh, Bagus bagus view-nya banget. dari sini. Itu namanya Alhamdulillah, Mbak. Iya, asrama tuh. Jadi kalau kita resmi enak sahabatku semua. Fasilitas semua oke. Gitu. Mini room tournya hari ini, semoga nih apa Iya, Mbak. kita bisa betah Nyaman, di sini enjoy. ya. Kegiatan aku kerja shift malam selama 12 jam dan apa aja fasilitas yang bisa aku dapetin kerja di Malaysia. Seperti biasa, Apa saja, karena Mbak, aku kerja dari jam fasilitasnya? 7 sampai jam 7 dan perjalanan lumayan panjang sekitar 1 jam. Ini aku on the way sekitar jam 5 sore. Nah, ini udah sampai, langsung scan wajah, masuk buat ganti sepatu kerja. Lanjut aku pergi ke rest area, ini udah ada temen aku. Untuk di rest area ini tuh banyak banget vending machine. Ada snack, makanan berat, minuman kaleng, ada juga minuman yang diseduh. Termasuk ada Oh. microwave, mesin printer, ada juga kursi pijat. Jadi kalau shift malam baru berangkat kerja tuh aku sering banget duduk di sini bareng teman-teman. Nah, biasanya sebelum naik ke proses aku mampir ke toilet dulu. Toiletnya bersih, nyaman, cerminnya juga banyak banget, tapi aku nggak tahu Bersih, ya kalau nyaman. bagian yang lelaki. Nah, kalau ini bagian changing room proses aku. Baru aja masuk, ternyata teman aku yang mau balik Indo tuh lagi bagi-bagiin jajan. Lumayan bisa buat aku ngemil kalau lagi rehat. Nah, kalau ini aku lagi sign di baju temen aku yang mau balik. Untuk istirahat pertama, aku ambil sesi kedua jam 11 PM. Menu di kantin tuh bervariasi banget, 4 sehat 5 sempurna. Minumnya aku ambil teh tarik dan juga mineral. Ini aku makan bareng teman-teman aku, mereka beli nasi di luar, jadi satu meja tuh muat 4 orang. Untuk istirahat pertama ini 40 menit dan karena aku lagi nggak sholat beres makan, aku langsung masuk kerja lagi. Tiba-tiba udah istirahat kedua, aku ambil sesi kedua juga jam 4 AM. Karena shift malam, jadi aku sarapannya di kantin karena balik nanti mau langsung tidur. Oh ya, di sini juga nyediain water dispenser. Tiba-tiba udah waktunya pulang aja. Ini aku scan wajah jam 7.03 AM. Oke, itu dia kegiatan aku shift malam ini. Kapan-kapan lagi. Thank you for watching. Bye-bye. Serba lengkap. Ini adalah kegiatan potluck atau membawa makanan sendiri-sendiri bareng teman-teman aku di kilang. Jadi hari ini tuh aku berangkat shift malam dan seperti biasa perjalanan dari rumah ke kilang selama 1 jam. Dan yaps, ini baru sampai tapi aku mampir buat beli jajanan dulu. Aku beli gorengan. Sebenarnya gorengan itu buat ganjel perut aku sebelum istirahat kerja. Karena istirahatnya jam 11 malam dan ini baru jam 6 sore. Dan dikarenakan ini adalah first day kerja shift malam aku, jadi aku ambil barang-barang dulu di locker. Terus lanjut duduk di rest area buat makan gorengan bareng teman-teman. Sebenarnya nggak makan gorengan Oh, aja ada sih, rest temen aku areanya juga ya? ada bagi jajanan. Beres makan kita langsung naik karena mau kerja. Dan karena udah jam sholat, ini aku keluar dulu buat sholat maghrib sekalian nunggu sholat isya. Nah kan gak kerasa ini udah jam istirahat dan kita mau makan-makan. Jadi malam ini tuh adalah acara potluck atau makan bersama, yang dimana setiap orang membawa makanan atau minuman yang mereka udah siapkan buat makan bersama. Jadi ini tuh sistemnya sharing makanan satu sama lain. Malam ini aku bawa cream puff, tapi aku berbagi lupa makanan satu nge-video. sama lain. Dan ini ada beberapa makanan yang aku ambil, tapi nggak semua makanan aku ambil karena menunya tuh banyak banget di meja. Sayang banget kalau nggak habis, nanti takut dibuang. Ini aja nggak habis, tapi aku bungkus kok buat istirahat nanti pagi. Oh iya, Nah,
acara potluck ini cuma diadain sama departemen aku aja. Sebenarnya departemen kerja aku tuh banyak banget orang, tapi karena udah ada yang balik, jadi ya tinggal segini aja. Ya walaupun tinggal dikit, tapi aku tetap sayang mereka kok. Di sini kita kerja secara sehat, pertemanan juga sehat ya walaupun nakal dikit. Beres acara potluck kita langsung balik kerja, dan ini tiba-tiba udah istirahat kedua lagi. Karena tadi ada jajanan yang nggak habis dan aku bungkus, jadi di sini istirahat kedua aku nggak beli jajanan, cuman makan makanan yang tadi. Tapi semua makanan ini masih tetap enak kok dimakan. Beres makan kita balik buat lanjut kerja. Nah tiba-tiba udah memasuki jam sholat subuh, dan tiba-tiba ini udah jam pulang. Ini aku scan wajah buat balik jam 7.03. Oke, kapan-kapan lagi. Thank you for watching, bye-bye. Aktivitas aku di saat cuti kerja di Malaysia. Halo Besti, jadi hari ini aktivitas aku adalah mau nyuci baju. Aku nyuci bajunya seminggu sekali. Di sini aku dobinya di Dobi Queen. Untuk pelayanan sendiri self-service, dan untuk pembayarannya kalian bisa pakai koin atau apps dan scan barcode. Jadi di sini untuk wash dan dryingnya sendiri-sendiri. Karena waktu washnya itu 33 menit, jadi aku belanja dulu di Speedmart. Di sini aku mau belanja sedikit perlengkapan dapur dan perlengkapan mandi. Di sini aku ambil sabun mandi, telur, dan Indomie kuah. Setelah itu next aku bayar ke kasir dengan total harga 20 ringgit aja Besti. Next aku pengen beli minuman, dan aku pengen beli di Aicha. Untuk kedainya sendiri nggak jauh, masih berdekatan dengan Dobi dan Speedmart. Di sini aku order lemon jasmine dengan harga 4 ringgit aja. Habis itu aku cari tempat duduk untuk tungguin orderannya tuh siap. Dan setelah siap aku langsung ambil dan langsung aku minum. Di sini aku sempetin chill-chill santai dulu sambil edit-edit video. Nggak lama kemudian aku langsung pergi ke Dobi karena menurut aku time washnya itu udah selesai. Dan ini proses aku keluarin baju aku ke keranjang, karena proses berikutnya bakalan aku pindahin ke mesin drying. Untuk proses dryingnya membutuhkan waktu 35 menit. Jadi begitu cara kita nyuci baju di Malaysia. Dari wash sampai dryingnya itu kita akan manual layan sendiri Besti. Harganya sendiri sangat terjangkau dan murah. Ini ibaratnya kita bisa irit ya, nggak buang-buang duit seperti kita nge-laundry gitu. Kalau laundry di sini tuh mahal Besti. Kita hitung per kilonya itu ibaratnya 2 kali lipat laundry di Indonesia. So thank you for watching and bye Besti. Kenapa aku sering bilang kalau kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget? Ya karena pertama di Indonesia itu berpenampilan aja semua dikomen dan dikritik oleh tetangga ya. Kamu berpenampilan terlalu seksi salah, terlalu terbuka salah, terlalu tertutup juga entar dikata culun ya. Tetapi beda lah sama di Malaysia. Kalau di Malaysia kamu mau berpenampilan seperti apapun tuh terserah kau ya. Kau cowok mau pakai baju cewek juga udah terserah kau ya. Kau cewek mau pakai baju cowok juga udah terserah kau. Kau mau lontang-lantung ke sana ke sini udah terserah kau. Pokoknya di Malaysia itu semuanya terserah kau ya. Seperti itulah. Orang Malaysia sama orang Indonesia itu beda banget. Orang Malaysia walaupun punya rumah tingkat, mewah, punya kereta, pokoknya orang kaya lah ya. Tetapi mereka itu tidak berpenampilan yang menunjukkan kalau mereka itu orang kaya. Beda kalau sama Indonesia, beda ya beda. Indonesia meskipun ya tidak semuanya ya. Sebagian manusia adalah mereka baru pergi kasih cair uang pensiun saja, pulang datang kau lihat penampilan seperti apa? Seperti artis papan atas. Tetangga semua dianggap sebagai dia punya fans ya. Jangan tetangga tanya bilang, kau baru dari mana? Aduh, saya tuh baru cair uang pensiun ya. Jangan tanya banyak-banyak ya. Minggir kalian semua. Jadi jongos digaji sebulan 10 juta sudah banyak kali action kau. Nilai segitu cuma penghasilan gue seminggu. Sabar mas, sabar. Iyalah, kenapa rupanya bang? Angek kali kau. Mau aku bereksen mau gajiku 10 juta sebulan, kenapa rupanya untuk in sama kau? Penghasilan kau seminggu 10 juta pun nggak peduli aku. Penghasilanmu itu penghasilan, mau penghasilanku. Kok sibuk kali muncung kau itu? Mau jadi jongos aku mau jadi apa urusanmu? Kok sibuk kali kau? Ya udah sana gajimu 10 juta seminggu. Emang peduli amat gua? Dasar lu. Nggak usah pamer bang, saya kerja, tapi saya nggak sudi kerja di Malaysia. Kenapa kak nggak sudi kerja di sini? Nanti kalau kok kakak kerja sini, takutnya nggak mau pulang kak. Gak songong kali lo kak, sosok gaya-gaya nggak sudi. Emang kakak sudinya kerja di mana kakak? Nanti kalau kakak di sini kerja, betah nggak mau pulang ya kak. Makanya jangan coba-coba kerja sini. Nanti kalau kakak kerja sini, takutnya nggak mau pulang ya kak. Macam mana orang yang gaji 10 juta ada balik kampung raya enggak?
sabar mas. Tak ada, kenapa rupanya kak? Mau balik raya, mau enggak, apa urusan kakak? Sibuk kali ngurusi orang, heran kali. Urusi aja itu suami kakak, gak usah sibuk kali itu. Urusi suami ngapain? Sibuk-sibuk ngurusi orang. Kalaupun aku nanti mau balik kampung, harus kak bilang kakak, ha? Dasar lu. Pada faktanya, kalau kita bekerja di Malaysia dengan secara resmi, dengan secara sah, mbak-mbaknya yang daripada Indonesia, kerja di pabrik, kerja di kilang, mereka diberikan fasilitas yang nyaman kok. Dan mereka beraktivitas sangat senang. Bahkan untuk sholat pun juga ada waktunya tersendiri. Nggak ada yang namanya dilarang sholat, nggak ada. Tapi di negara kita ada loh. Kemarin saya juga baru melihat ya, kasus yang terjadi di Surabaya yang dimana kalau sampai lebih dari 20 menit sholat Jumat maka akan didenda. Ini kan sangat-sangat seolah-olah itu ya mendiskriminasi para pekerja. Ada kemudian ijazah ditahan. Jadi begini sahabat-sahabatku semua, setiap mana-mana negara itu sebenarnya tidak bisa sempurna. Jadi kalau ada individu yang berbuat kesalahan, itu hanya individunya saja. Jadi jangan terus mengecam satu negaranya. Jadi pada intinya sebaliknya, di Indonesia juga banyak orang baik, di Malaysia juga banyak orang baik. Kalaupun ada individu yang mungkin mengejek, ya kan, sama orang Indonesia pun juga suka mengejek. Jadi jangan salahkan negaranya. Alangkah baiknya kalau kita bersaudara. Tadi masnya yang bekerja di Malaysia kan diejek. Jongos aja kok bangga. Padahal kalau kerja di Malaysia itu tidak ada perkataan jongos, tidak ada perkataan babu. Di sini mereka menyebutnya pekerja. Tidak ada perkataan kuli. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga video ini juga bisa memberikan penjelasan untuk sahabat-sahabatku semua supaya kita tidak salah paham. Dan pada faktanya TKI yang bekerja di Malaysia di sini diperlakukan baik-baik saja. Kalaupun ada yang perlakuan kurang baik, itu pun ya kan akan ditangani. Kalau resmi, kalau tidak resmi ya itu resiko sendiri. Jadi jangan sampai ilegal di negara orang. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini tidak ada yang mengecam saya ya, pengkhianat, dasar penjilat. Tapi nggak masalah. Bagi saya nggak masalah. Setiap orang itu bebas berkomentar. Setiap orang itu bebas memberikan opini tanggapannya masing-masing. Dan saya pun nggak sakit hati apabila dikecam lah, di ini, di itulah. Nggak masalah bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.